Shalom sahabat terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya Dican anak Tuhan, dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana Pak Dotoni di sini mengungkapkan penglihatan 2032, yaitu penyatuan mata uang dunia. One World Order akankah dipercepat? Kita tidak tahu, langsung saja tanpa basa-basi kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Kakak-adik, Shalom. Hari ini kita akan membahas tentang permulaan. Apa saudara? Dari kesusahan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saya akan ulangi, saya khotbah lagi untuk mengingatkan. Ada sebagian-sebagian yang saya tiba-tiba diingatkan. Pada waktu saya dibawa Tuhan ke surga, ditunjukkan masa yang akan datang. Sampai tahun 2035. Nah, setelah itu ditulis sama seorang pensiunan namanya Letkol Muladi. Supaya saya tidak lupa. Jadi apa yang saya lihat itu dia tulis. Nah, itu ditulis tahun 1999. 99 ya, ditulis lengkap. Dari presiden, wakil presiden, masa yang akan datang tentang permulaan kesusahan yang akan dimulai tahun berapa, saudara. Dan apa yang terjadi? Di situ juga bikin juga satu buku juga yang namanya Dunia Roh. Apa saudara? Nah, dua buku ini jadi. Pada waktu Pak Gilbert ada di Semarang, KKR yang adakan Pak Junawan, dua buku ini diserahkan ke Pak Gilbert. Yang pertama, Pak Gilbert setuju untuk direkomendasi diterbitkan. Judulnya Dunia Roh dan serialnya. Ada yang dunia santet, dunia ramal, macam-macam. Tapi buku yang kedua, nah ini buku yang kedua. Ini membicarakan tentang komputer. Tentang masa akan datang. Presiden, wakil presiden, penyatuan mata uang, macam-macam. Saudara. Dianggapkan itu zaman dulu kan disebut halusinasi, betul lah. Wong edan gitu. Waktu baca itu tak serahkan, dibaca atau tidak tak serahkan. Buku yang kedua itu tidak diterbitkan dan hilang. Karena yang satu itu diterbitkan, yang kedua waktu itu tidak sempat untuk ngopi banyak. Kenapa? Duit entek. Uangnya habis. Kalau zaman dulu ngetiknya satu-satu. Nah, hanya ada aslinya dikasihkan Pak Gilbert, fotokopinya tak bawa, hilang juga. Nah, jadi saya ini berusaha mengingat-ingat apa yang akan terjadi. Tuhan itu baik. Saya ingatnya apa? Bertahap demi tahap. Di situ tentang SBY tahun 2004, tentang Gibran, tentang ada di situ semua ada. Itu tahun 96 loh saudara. Nah, dan saat ini kita akan membahas tentang apa? Permulaan kesusahan. Apa saudara? Permulaan apa? Permulaan apa? Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Ayat 5 sampai dengan ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ke-6. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6 sudah baca? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu kenapa buku ini dulu tidak diterbitkan. Karena pada waktu itu sekolah Alkitab kita, tafsiran mengatakan
bahwa nanti waktu kesusahan besar, itu nanti barter. Kebo sama padi. Gitu. Saat itu sapi sama ayam. Gitu. Bertani, berkebun. Pada Alkitab tidak mengatakan itu. Betul? Ada enggak di Alkitab? Bahwa nanti susah besar, nanti tukar-tukaran kebo, sapi kebo. Enggak ada. Dikatakan secupak, sedinar. Ini mengatakan apa? Bahwa nanti di masa depan yang berharga itu adalah logam. Ngomong sebelahnya logam. Dan Yesus berkata apa? Jelas sekali. Waktu kesusahan itu, permulaan itu, pergilah ke gunung. Betul? Di pegunungan. Nah, arti pegunungan ini, di pegunungan itu tidak hanya ada kebo, sapi, tanaman. Tapi ada juga tanah. Apa saudara? Apa saudara? Tanah. Artinya apa saudara? Mineral, logam juga. Di masa depan nanti yang berharga adalah logam dan tanah. Tanah untuk berkebun. Tanah untuk tinggal. Betul? Jadi ingat, di masa depan itu akan kapan dimulai permulaan itu? Permulaan kesusahan itu dimulai tahun 2032. Yaitu permulaan penyatuan mata uang. Apa saudara? Apa saudara? Permulaan apa? Penyatuan mata uang. Tahun 2020 dunia digiring semua adalah untuk masuk ke digital dengan senjata biologis yang namanya corona. Sehingga orang batuk sakti, bubar, betul? 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 Antrian ATM mudah, bubar. Betul? Semua, bahkan gereja, semua masuk ke jalur apa? Online semua. Tahun 2020, dunia digiring semua untuk masuk ke online digital. Untuk menyatukan mata uang. Nah, zaman waktu itu dikira euro, betul? Bukan. Seluruh dunia itu diarahkan untuk ke satu titik. Untuk menuju tahun 2032, yaitu apa? Digital. Penyatuan mata uang itu adalah digital. Jelas? Ini saya khotbah agak tegang Bu Nene. Apa saudara? Digital. Kadang kita bayar uang cash enggak boleh, betul? Pakai ini. Itu adalah menggiring semua. Seluruh dunia. Apa saudara? Dan perlu kita tahu, tahun 2001, waktu itu saya di Amerika, dipanggil diundang khusus sama Pak Timothy. Pak Timothy berdiri, Pak Timothy. Jadi Pak berdiri. Saudara harus bangga sama orang Indonesia. Ini profesor komputer, tapi belum sampai karburator botak bocor. Ini ngajar di Texas ya. Ini ngajar komputer IT. Tahu enggak? Tahun 2001 saya sudah membicarakan ini. Tentang apa? Kuantum. Orang belum tahu tentang WA. Saya sudah bahas tentang apa? Tentang superkomputer. Waktu itu sama Pak Tim ini naik mobil di Texas itu. Dari Chicago, Texas ya. Jalan darat. Berapa hari Pak Tim? 2 hari. Dan kenang-kenangannya ada. Celana ini. Beli di Walmart ya.
yang nganter Pak Tim. Ya, $10. Kenapa $10? Tempat reject. Cari yang murah. Calvin Klein ini. Ini umurnya sama ini, lebih tua ini. Ya, tahun 2001. Ini umurnya tahun berapa nih? Lebih tua 2 tahun. 2001. Saya sama Pak Timotius, saksinya ini. Waktu itu tentang terciptanya alam gaib. Yaitu di mana iblis adalah tercipta dari cahaya. Nah, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Nah, di bumi ini ada atmosfer. Ada proton, elektron, neutron, setelah itu atom, macam-macam. Oksigen. Dan ingat, oksigen itu nanti kalau dipadatkan kena api meledak. Gitu, diputar dengan cepat saja terjadi benturan. Tercipta namanya ruang kekosongan. Masih ingat ya? Dan apa yang terjadi? Materi dalam energi, energi dalam materi, dan energi menjadi materi. Nah, waktu itu buku itu ditulis tahun 99. Kalau orang zaman dulu dengar itu, iki wong edan iki. Betul enggak? Betul? Ini saksinya Pak Tim itu, Pak Tim ya. Dan apa waktu itu saya ngomong? Bahwa nanti akan tercipta senjata. Yang apa? Bukan dengan peluru. Bukan dengan apa, Saudara? Proyektil timah kuningan. Bukan. Tapi gelombang. Dan apa yang terjadi? Waktu saya ngomong gitu, itu banyak adalah oksigen, setelah itu jenisnya model kayak laser. Waktu saya ngomong gitu nanti kan kayak gelombang frekuensi. Lah zaman tahun 99 nulis buku itu, dia kan wong edan. 2001 saya bicarakan sama Pak Tim. Tahu enggak, saudara? Senjatanya itu kemarin digunakan di Venezuela. Suara, betul? Frekuensi. Itu sudah saya ngomong Pak Tim itu tahun 2001. Benar Pak Tim ya? Nah, udah tahu. Nanti dunia, ingat saudara, nanti dunia digiring semua ke digital. Semua kapal saudara, digital semua. Dan 2 tahun ini, dari tahun 2026 dan 2027, ngomong sama sebelahnya, 2026 dan 2027. Harga emas dan perak akan naik turun. Landing take off terus. Bergejolak. Kenapa? Amerika tidak mau kehilangan kendalinya atas dunia. US dollar. 2 tahun. Emas, perak, tembaga naik turun tajam. Nah, ingat saudara, berapa tahun? 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, nah ini saudara. Perlu udah tahu, 2032, apa yang saya lihat di tahun 96 itu alatnya, itu adalah di atas superkomputer. Zaman sekarang namanya komputer kuantum. Itu modelnya gini, saya itu model gini, itu ada suatu kayak sinar cahaya. Warnanya itu biru, kehitam-hitaman, keunguan. Saudara, kalau api sampai panas sekali, kan jadi biru. Dan ini biru, kehitam-hitaman, keunguan. Nah, inilah yang akan mengendalikan dunia. Antimateri. Apa saudara? Dan itu penciptanya adalah Israel. Itu segini nih. Nah, nanti ada palladium, ada perak untuk
daftar partikelnya, saudara. Dan itu nanti, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kalau mau menghancurkan satu negara, nah ini sudah bertahu. Untuk menghancurkan apa, saudara? Satu negara. Dihancurkan dulu sistem digital perbankannya. Contohnya apa? Iran. Itu baru uji coba. Kacau. Jelas? 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 Baru yang kedua. Nah, ini menjawab tentang pemadaman listrik ini. Kan baru ribut ini. Sistem pembangkit listriknya dihack, shutdown dulu sama komputer kuantum ini. Terus yang bisa dipadamkan, dihack, shutdown, merusak digitalnya, itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia tidak bisa batu bara. Zaman Pak Harto. Masih konvensional manual. Jadi untuk pemadaman katanya 7 hari, padam semua jadi kacau. Ngomong sebelahnya, ingat punya kita engkong punya. Tepuk tangan. Karena di masa depan saya lihat yang bisa di shutdown, yang bisa dihancurkan sistem tenaga ini adalah yang ada tenaga nuklirnya. Karena radioaktif. Soal sistem digital. Nah, Indonesia kan pakai batu bara sama air. Ngehacknya gimana? Jadi apalagi Cirebon lebih aman. Kan baru ribut ini. Nanti akan ada listrik akan dipadamkan, semua kacau, betul? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi sistem nanti menghancurkan apa? Perbankannya dulu. Jebret! Langsung hancur. Ekonomi dulu. Jelas? Jelas? Apa saudara? Nanti juga termasuk tentang kemah tabernakel. Bahwa nanti gereja seluruh dunia nanti akan kembali ke kemah tabernakel. Nanti di Indonesia tahun 2033, ngomong sebelahnya tahun 2033, nanti pujian penyembahan seperti kemah tabernakel sama seperti zaman Pak Petrus Agung Bahtera. Itu akan dimulai tahun berapa? 2033. Kenapa? Karena di masa depan AI bisa khotbah. Sehingga yang bisa menghadapi itu apa? Urapan, minyak, dan anggur. Alkitab berkata, kalau kita bicara minyak, itu bicara tentang minyak yang turun dari kepala sampai janggutnya turun. Artinya apa? Tabernakel. Kalau zaman sekarang, pujian penyembahan seperti Bahtera, sedikit, betul? Tapi tahun 2033 itu bangkit, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kenapa bangkit? Karena AI bisa khotbah. AI bisa menciptakan lagu. Dan di masa depan, saya melihat waktu itu, saudara, hacker-hacker seluruh dunia itu dikumpulkan di Amerika. Hacker Rusia, hacker China. Nah, nanti saudara akan tahu gimana. Hacker China, hacker Rusia, hacker India, seluruh dunia dikumpulkan di Amerika. Mereka untuk diuji coba, untuk menyerang, menghack, menghancurkan
cyber army, bukan security lagi, saudara. Cyber army. Saudara. Dan AI ini mempelajari semua sistem. Saudara. Para hacker bekerja, cara menyerang, cara bertahan. Ingat saudara, AI hacker. Apa saudara? Di atasnya AI ini. Saudara. AI ini akan dikendalikan oleh AI hacker. Dan setelah itu, alat itu akan diaktifkan ada di mana? Israel, Amerika, Rusia. Dan yang keempat pasti tahu, matahari ciptaan Tuhan. Selain itu made in China. Yang keempat apa? China. Jadi nanti di masa depan, hackernya AI. Bayangkan saudara. Hackernya apa? Dan di masa depan, di tahun 2030. Nah ini saudara. Itu diuji cobakan terus. Sampai sekarang. Saudara. Sekarang sampai 2030. 2032 diaktifkan. Nanti kripto, Bitcoin hancur semua. Kenapa? Karena AI hacker ini adalah kuantum ini adalah bisa membuka data hitungan menit, detik. Kalau superkomputer perlu ratusan tahun, puluhan tahun, tahunan. Ingat saudara, ini hanya hitungan detik, menit, semua data kebuka. Kayak Bitcoin, penciptanya siapa enggak ada yang tahu kan gitu. Pihak ketiga siapa? Teka-teki kan gitu. Nah, kalau tiba-tiba pencipta Bitcoin, tukang ojek online gimana? Bubar. Karena data kebuka, perusahaan apa itu kebuka semua. Itu di 2032. Jadi ingat, kripto, Bitcoin hancur. Yang bertahan hanya apa? Kripto yang, ingat tidak? Kripto yang ada backup fisik emas dan perak pertambangan fisik. Harus ada dasar itu. Tapi kripto tidak ada dasar, hancur semua. Nah 2032 ke atas, dunia perlu fisik perak. Untuk apa? Penghantar listrik, panel surya. Mana peraknya? Masih cadangan, belum ready, tidak ada. Itu nanti yang akan membuat harga perak emas naik. Tapi 2 tahun ini naik turun tajam. Apa saudara? Landing take off. Selama berapa tahun? 2 tahun. Jelas? Jelas? Nah setelah 2 tahun apa lagi? Ingat, Pak, Indonesia gimana? Saya beritahu semua. Untuk Indonesia, saudara, kalau punya berkat, pegang fisik. Emas fisik, perak fisik, tembaga fisik. Kenapa saudara? Kak saya ngomong tembaga. Karena di masa depan, waktu itu saya melihat, nanti ada 3 safe haven. Pertama itu emas, kedua second safe haven. Secondnya adalah, yaitu perak dan tembaga. Perak nanti akan dikuasai Cina dan sekutunya. Apa saudara? Dan tembaga akan dikuasai Amerika dan sekutunya adalah. Pak, kalau terjadi perang kanan kiri, Indonesia gimana? Tak kasih tahu. Justru yang paling aman di Indonesia adalah sampai 2035 loh ya. Pak, amannya kenapa? Sekarang tak jelasin. Untuk perang itu biaya besar. Serangan udara.
Maksimal 2 sampai 3 bulan. Kedua, serangan laut, logistik kan itu adalah. Bisa 6 bulan, biaya besar. Apalagi Indonesia, kepulauan, lautnya luas. Ketiga, pertempuran darat, pusat pertempuran, itu bisa bertahun-tahun. Contohnya ada Timor Leste, berapa tahun, akhirnya lepas juga. Ukraina. Untuk perang itu biaya besar sekali. Untuk menyerang suatu negara itu harus ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kayak Amerika menyerang Venezuela. Kenapa? Karena tidak bisa diajak kerjasama. Minyak, perak, ya presiden diculik kan itu. Iran, minyak, ada kepentingannya. Nah di Indonesia itu gimana saudara? Amerika, kepentingannya apa? Emas, privat. China, kepentingan apa? Nikel, Morowali, betul? Rusia, kepentingan apa? Tercukupi semua. Jepang, kepentingannya apa? Investasi semua. Semua diajak kerjasama. Menyerang siapa? Wong semua udah dapat. Jelas? Justru selama tahun 2035 Indonesia itu paling aman. Kenapa paling aman? Semua kerjasama. Jelas? Jelas? China, kepentingannya apa? Udah terpenuhi, betul? Jepang, terpenuhi semua. Justru Indonesia itu non-blok, itu yang aman. Jadi saudara, orang ribut perang dunia ketiga, saudara lebih baik doa penyembahan sama Ibu Nani dah. Karena apa? Karena di masa depan sampai tahun 2035, saya hanya stop sampai 2035 aja penglihatannya. Indonesia tidak berperang diserbu sama negara-negara lain. Loh, kenapa? Di masa depan saya melihat semua diajak kerjasama. Jelas saudara. Jadi mau nyerang apa? Wong kamu udah dapat. Cina mau menyerang, Amerika marah. Kenapa marah? Lah privat. Amerika mau nyerang, Cina juga marah. Nikel. Semua punya selesai. Saling menguntungkan negara Indonesia dengan negara luar, udah selesai. Semua investasi. Jadi sampai tahun 2035, Indonesia tidak perang seperti Iran. Tetapi Indonesia akan mengalami apa? Inflasi. Yang paling berat tahun ini, dan tahun demi tahun. Indonesia itu 2032 baru pulih. Kenapa 2032 baru pulih? Karena Cina mulai menguasai ekonomi Indonesia. Dan semua akan dikuasai itu tahun 2035. Alkitab berkata, yang berharga apa? Logam dan tanah. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jadi saudara semua yang di Cirebon, Pak, nanti sertifikat elektronik gimana? Kan itu saudara. Nggak usah khawatir, itu aman. Kenapa? Sertifikat itu ada akte jual beli fisik. Tanda tangan di notaris. Betul? Kedua, warkah, BPN. Ketiga, backup data. Ingat, tahun lalu saya sudah khotbah mengingatkan saudara semua. Bahwa nanti tahun 2035, pembatasan hak kepemilikan tanah. Masih ingat? Ya masih ingat, angkat tangan. Dan tahun ini sudah ditandatangani Presiden. Tanah telantar. Betul? 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 Ya masih ingat, angkat tangan semua. Jelas? Undang-undang itu akan terbit di 2035. Pembatasan hak kepemilikan tanah.
sekarang baru kepres, keputusan presiden. Betul? 2035 itu undang-undang. Terbit. Makanya saudara semua yang tanahnya hak GU, hak GB, segera ditinggal hak milik semua. Karena nanti di tahun 2035, untuk mendapat hak milik susah. Pak, kalau sudah ini Pak, sebelum 2035 sudah hak milik gimana? Aman. Karena undang-undang itu berlaku setelah ditetapkan. Sebelumnya tidak berlaku. Jadi saudara semua yang HM semua pertahankan. Saya setuju angkat tangan saudara. Karena nanti di tahun 2035 pada waktu banyak orang mau memperpanjang hak guna usaha, hak guna bangunan, itu akan dipersulit atau biaya tinggi, bahkan diambil alih. Itu di 2035, pembatasan hak kepemilikan tanah. Dan ingat saudara, di saat itulah saya melihat bahwa nanti gereja yang akan kembali ke kemah tabernakel. Jadi nanti kayak Bahtera, zamannya Pak Petrus dan Pak Yusak Cipto dulu. Kenapa saudara? Karena nanti di masa depan yang khotbah itu AI. Di 2035 saingan pendeta itu Jadi harus ada kuasa, minyak dan anggur. Kalau tidak ada kuasa, kalah mai air. Lebih jago daripada pendeta, betul? Jelas? Tahu enggak saudara? Di tahun itu juga 96, saya dapat suatu penglihatan bahwa tanda bahwa nanti akan kembali seperti kemah tabernakel, kayak zamannya Pak Petrus, Pak Yusak, itu dimulai dari tanda dari gereja ini, saudara. Persekutuan ini, saudara. Taman Tuhan. Saudara. Itu tanda yang akan terjadi di tahun 2033. Semua akan kembali ke pelayanan, penyembahan, pujian seperti kemah tabernakel. Kan ada pondok Daud, ada kemah tabernakel. Tapi tahun 2033, karena dunia saat itu manusia, kesombongan manusia ingin menyamai Tuhan. Maha hadir. Sekarang aja coba perhatikan, saya video call, 1000 orang bisa ngelihat saya semua. Betul? Itu pengetahuan. Iblis dari dulu ingin menyamai Tuhan, maha hadir, betul? Untuk menyamai Tuhan, maha kuasa. Yaitu apa? Komputer ini dipakai, kuantum. Satu klik, sistem perbankan hancur. Ekonomi remuk satu negara, betul? Justru pada waktu tahun 2032, itu diaktifkan sampai 2035, justru Indonesia paling aman. Kenapa paling aman? Masih manual semua. Jelas? 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 Dan ingat, jadi nanti baru saya diingatkan bahwa tanda bahwa tahun 2033 akan kembali ke kemah tabernakel. Itu dengan tanda taman Tuhan itu, saudara. Itu tahun 2033. Semua gereja, pujian penyembahan, akan banyak seperti itu, saudara. Untuk menuju apa? Tahun 2003, waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Dan ingat saudara, gereja yang bertumbuh berkembang, yang harus lakukan apa?
kemah tabernakel. Karena saingannya sudah AI yang bisa menghadapi kuasa. Jadi di masa depan yang berharga apa? Emas, perak, dan keempat tanah. Maka Yesus berkata apa? Ke pegunungan. Betul? Secupak kalau itu barter sapi, yang ada 100 orang, 100.000 orang, yang dimakan satu sapi, sak bulunya habis, betul? Tapi 1 kilo emas, beli sapi, dapat berapa ratus, betul? Nah, jadi di masa depan itu logam dan tanah untuk berkebun, berternak, bercocok tanam, itu tanah. Jadi di masa depan, waktu permulaan kesusahan, yang berharga pada fisik. Jelas? Jadi jemaat tempat ini semua, untung saya diingatkan di sini, bahwa nanti penyembahan semua akan kembali di kemah tabernakel. Jadi nanti kayak pujian penyembahan kayak zaman Pak Yusak Cipto tuh, sama Bu Iin, sama Pak Peto Sagung, itu kembali lagi. Di tahun 2003, dan taman Tuhan itu adalah tandanya bahwa itu akan dimulai tahun 2003. Jadi saudara semua sekarang mengalami apa? Pemulihan. Nah, ingat tahun 2033 nanti seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena ingat, di mana serangan setan tambah besar, demikian kekuatan Tuhan untuk mengalahkan. Nah, itu pujian penyembahan. Kemah maka Alkitab berkata apa? Minyak dan anggur. Minyak bicara apa? Tabernakel Musa. Harun. Siapa yang tuju angkat tangan? Betul? Jelas? Anggur darah Yesus. Yang ada minyak dan anggur, ada kuas dan urapan. Itu yang dipelihara Tuhan dan tidak boleh dirusak. Amin. Jadi saudara semua, di masa depan nanti yang akan menyatukan mata uang itu adalah digital, seluruh dunia adalah. Tapi yang berharga nanti emas, apalagi adalah perak, tembaga, dan keempat tanah. Tetap berkebun, beternak, itu bagiannya adalah. Ingat transaksinya waktu susahan besar, Alkitab berkata apa? Dinar. Katakan timbangan. Timbangan itu apa? Besi, betul? Logam. Secupak sedinar. Jadi saudara, kita saat ini mau masuki era permulaan. Pak, lebih baik gimana untuk rupiah? Pegang rupiah secukupnya saja. Untuk transaksi, karena kita tinggal di Indonesia. Nanti 5 tahun lagi, ini dengerin ya. Engkau nabung uang 1 miliar. 1 miliar ini. Ini 5 tahun lagi ya. Hanya dengan deposito. Tidak diapa-apain. Nilainya akan kegerus. Tepat 5 tahun hanya senilai 100 juta. Turun. Karena apa? Inflasi. Paham di sini? Paham di sini? Jadi saudara semua, sebelum permulaan kesusahan besar ini, di 2032, kalau punya rezeki, punya berkat, simpen apa? Logam mulia. Kalau saudara dagang, ini pesan saya, sebagian uangmu gunakan untuk beli dagangan.
Karena nanti rupiah akan tergerus terus selama 5 tahun. Paham di sini? Paham? Nah, sudah ngerti? Jadi ingat, kalau saudara ada uang, rupiah banyak, kalau itu dagang, belikan ke dagangan. Sebagian transaksi pakai rupiah, gunakan. Untuk muter aja. Tapi ada keuntungan, belikan dagangan. Jelas? Jelas? Tak kasih tahu. Ada seorang Buddha. Orang Buddha, dia walaupun Buddha, dia itu penggemar saya di YouTube. Saya tuh ditelepon, saya dikasih juga rezeki. Apa yang terjadi, saudara? Dia modal 600 juta. Dia main di Perak 1 tahun tok. Untungnya apa? Surat berharga di Amerika. Perak, beli jual gitu aja. Main perak dia. 1 tahun. Untungnya berapa? 30 miliar. 30 miliar. Anaknya nelpon saya ketemu, Pak Daud, ini komisi 2%, dikasih perak 1 batang. Nanti kalau udah dicairkan semua, Pak Daud diingat sama mama saya, beres atau ya. Ingat, jadi ingat perak nanti angkanya gimana. Selama 2 tahun, ini deh ya, ini saya semua, $50 per troy. Berapa saudara? Sampai $100 per troy. Atasnya 100, bawahnya 50. Jelas? Beli apa? Fee? Tahu enggak, orang yang paling nyesel di dunia itu adalah teman saya yang ada di Surabaya. Saudara boleh cek, tanya namanya Pak Yohanes yang ownernya UBS. Itu yang nyuruh bikin sertifikat batangan izin itu saya. Waktu itu perak itu enggak berharga. Saya punya kawan di Surabaya. Dia ngomong gini, Pak Daud, apa tentang penglihatan masa depan? Perak akan naik berlipat-lipat mulai tahun 2025. Ngomong gitu. Yakin Pak Daud? Yakin. Wah. Dia siapkan uang untuk beli perak 1 ton. Miliar nih dah. Pak Daud tidak salah lihat, enggak salah. Perak naik berlipat mulai tahun 2025. Dia semangat sekali. Udah bawa uang ini untuk beli 1 ton. Bawa uang deh. Waktu itu perak 17.000 rupiah per gramnya. Dia mau beli 1 ton. Uang udah disiapin, ketemu Pak Yohanes yang di UBS. Pak Yohanes, dengerin saya. Waktu itu perak itu ditaruh di lantai-lantai dulu. Karena tidak dianggap sebagai logam yang kayak emas. Kayak hanya untuk tambahan aja gitu. Pak Yohanes, saya beritahu. Nanti perak ini nanti akan jadi berharga, naik berapa lipat, itu nanti di tahun 2025. Nah, kawan saya ini ngomong, saya mau beli 1 ton, mau 1 ton enggak? Ada enggak batangannya? Belum ada izinnya. Pak Yohanes buat izinnya. Kalau jualnya gimana? Wah, ini kita terimanya untuk tambahan aja, untuk gendul-gendul gitu aja enggak? Karena dikasih tahu belum ada batangannya, masih kayak butir-butiran adalah ngomong gini. Akhirnya apa? Enggak jadi beli. Begitu enggak jadi beli, 2025 perak naik sekilonya 80 juta. Dia gini.
Karena perak, butirannya perak itu udah digigit dia gini untuk beli 1 ton. Enggak jadi. Karena ragu, waktu itu jualnya gimana, kan itu udah. Saya ngomong sama dia, kamu enggak usah mikir jualnya. Naik berlipat-lipat nanti, dunia memerlukan di tahun 2035. Kamu simpen itu. Ragu, saudara. Makanya kalau Tuhan bicara ragu, ya berkatnya hilang, betul? Dia ragu, hilang. Setelah ini, baru perak ada batangannya. Bisa dijual, ada sertifikatnya, dijual bisa. Dia nyesel gini, Pak Daud, harusnya aku minimal dapat berapa? 100 miliar, betul? Sekarang hanya tinggal apa? Ngimpi, betul? Tapi ada orang Buddha, dia dengerin, dia percaya. Percaya. 600 juta toh, adalah. Jual beli, surat berharga. Adalah. Setahun berapa lah? 30 miliar dia untung. Nelpon, saya disuruh ke Bali untuk dikasih ininya, peraknya. Adalah. Masih dikasih rupiah juga. Adalah. Puji Tuhan. Ada lagi nelpon saya, Pak Daud, aku tuh dengerin khotbahmu, aku nyimpen emas dari tahun 2020, terus itu, sekarang dari harga 750, sekarang tembus hampir 3 juta, betul? Ini untuk Pak Daud, ditransfer aku lumayan 100 juta. Nanti kalau setiap kali jual, aku ingat Pak Daud katanya. Satu hal, saudara. Jadi saudara semua, kita mengalami permulaan, ini baru permulaan, saudara, belum kesusahan. Ingat, belum, baru apa, saudara? Inflasi terus 5 tahun Indonesia. Nanti dunia ada 3 mata uang. Pertama, logam, emas dan perak. Itu untuk internasional. Itu 2035 ke atas. Kedua, baru uang kertas untuk negara. Satu negara atau kerjasama dengan antar negara. Tapi internasional itu logam. Ketiga, digital, penyatuan. Jadi semua nanti disatukan dengan apa? Digital. Jelas? Jelas? Dan ingat, kalau terjadi perang sampai tahun 2035 di dunia, yang paling aman di mana? Setuju angkat tangan. Kenapa? Pada waktu itu saya melihat sampai tahun 2035 tidak ada perang besar di Indonesia. Waktu itu saya doa. Kenapa? Karena semua diajak kerjasama. Non-blok. Jadi sampai 2035 aman dulu. Untuk pemadaman listrik shutdown se-Indonesia terjadi enggak saudara nanti? Kenapa tidak? Ngomong sebelahnya, punyanya engkong punya. Batu, jelas? Jelas? Tentang hak kepemilikan tanah, ini baru test water. Sosialisasi tanah telantar, betul? Betul? Padahal itu baru tak khotbahkan 2 tahun yang lalu, betul? Sekarang baru ribut, betul? Ini baru kepres di 2035, itu undang-undang, jelas? Kalau udah undang-undang udah beda, ngerti, saudara? Dan ingat, jemaat tempat ini semua sertifikat HGB, HGU segera dia berada. Yang setuju angkat tangan. Pak, kesusahan besarnya kapan? Enggak tahu. Yang jelas 2032 itu baru untuk penyatuan mata uang. Kenapa harga fisik emas, perak, dan tembaga naik? Karena nanti di 2030-2032 banyak kasus surat berharga bodong.
mana fisiknya. Nah itulah yang akan bikin naik di 2030. Jelas? Dan nanti di masa depan perangnya pakai perang apa? Cyber. Jelas saudara? Pakai cyber. Yang bisa dikalahkan apa? Fisik. Fisik yang bisa mengalahkan. Jadi saudara semua yang di Cirebon, ingat yang berharga apa? Emas, perak, tembaga, dan apa? Tanah. Emas nanti catat di tahun 2035. Ingat ya? Tembus 10.000 US dollar per troy. 1 gramnya tembus 5 juta. Arti tembus ini di atas 5 juta. Nanti kalau nikah pakai cincin aluminium. Jelas saudara? Jelas? Dan nanti di tahun 2030, catat itu. Ingat, harus komitmen. Kan bagian ngeliat, enggak bisa beli. 3.250.000. Berapa? Tembus. Arti tembus itu di atas itu. Jelas? Jadi kalau sudah punya berkat, nabungnya nabung emas. Ingat, usahakan jangan digital. Fisik. Karena di masa depan komputer kuantum akan diaktifkan di 2032. Begitu ke hack, mau lapor siapa? Wong hackernya bukan manusia. Jadi 2032 nanti hackernya bukan manusia. Hackernya apa? Lapor ke siapa? AI. Jadi hacker. Hacker manusia lawan hacker AI, menang mana? Hacker manusia masih perlu ngopi, betul nggak? Masih perlu istirahat, masih perlu ke toilet, masih perlu tidur. Nah, ini AI itu non-stop. Pas ngopi, ke hack, selesai, betul nggak? Termasuk nanti di 2032 ke atas, yang namanya blockchain akan hancur juga, masuk kuantum. Kebuka semua data, diterobos. Karena apa? 4 negara ini akan berusaha mengendalikan dunia, saling berlomba, saling menyerang. Jelas saudara? Saling apa? Itu nanti satu apa? Kedua apa? Amerika. Ketiga apa? Cina. Dan komputer kuantum itu ada di mana? Di ruang bawah tanah. Itu nanti yang akan mengendalikan dunia. Yang jelas 2032 sampai 2035 itu masih permulaan. Jadi belum ada tanya, padahal berarti Tuhan datangnya kapan? Tidak usah dipikir, penting pikirkan Tuhan, engkau melayani Tuhan dengan baik. Kapanpun Tuhan datang udah siap. Karena apa? Wong 2032 baru permulaan nih. Ingat, baru apa Dara? Permulaan. 2035 itu masih permulaan semua Dara. Karena harus ada disatukan mata uang. Ingat, nanti di tahun 2033 gerejaan kembali apa Dara? Kemah tabernakel Musa. Kan ada Pondok Daud, ada Kemah Tabernakel. Kalau ini, kalau menurut saya, Bahtera ini adalah Kemah Tabernakel Musa. 2033, gereja akan kembali ke situ. Tepuk tangan. Jelas? Jadi gereja kembali ke mana? Kemah tabernakelmu. Nanti kebaktian, nari-nari, ada tabut perjanjian, ada minyak, ada doa peperangan. Itu akan dimulai tahun 2033.
kembali. Revival itu. Kenapa revival? Kalau banyak yang stres, banyak yang susah, gereja penuh, betul? Siapa yang setuju katakan? Kalau banyak diberkati, pada lupa. Makanya 2033 itu revival. Kenapa? Oke, sing mumet. Jadi ingat, 2033 kita kembali kemana, saudara? Tabernakel Musa. Nanti tentang kayak bahtera zaman Pak Petrus Agung dulu, terusan yang dilakukan Bu Nani sekarang kan sama Bu Iin, doa peperangan, ngasih patok-patok itu ya. Nah, masih ada ya. Nah, itu nanti akan terulang di tahun 2033. Buktikan aja. Kenapa? Karena nanti hamba Tuhan, gereja yang bertahan, harus ada api, minyak di kepala. Artinya apa? Jelas sekali minyak. Arti minyak itu apa? Minyak di kepala Harun. Bicara kemah tabernakel Musa. Anggur itu apa? Cinta mula-mula kepada Tuhan, yaitu darah Yesus. Semua akan kembali. Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Jelas? Nanti 2033, saudara, kalau sekarang ini kita doa peperangan, kayak model Bu Iin, kayak model Bu Nani, kadang orang ngomong, wih ngopo wih, betul enggak? Betul? Itu nanti di tahun 2033, bangkit semua. Kenapa bangkit? Karena hanya minyak dan anggur yang tidak boleh dirusakkan. Itu tepat di 2000 berapa? 33. Dan saya berharap di tahun 2033 masih khotbah di sini juga. Kenapa? Karena nanti gereja-gereja akan ikut semua. Revival. Suatu revival terjadi kalau ada kesusahan, kesulitan, resesi, baru ada revival. Orang baru ingat Tuhan kalau susah. Nah itu di tahun 2033. Terutama apa? Jadi saudara, lampu padam listrik terjadi enggak saudara? Nah, ini tak kasih tahu tentang masa depan 2035 ke atas. Nanti di masa depan diketemukan, akan dimulai. Listrik tidak pakai kabel. Dan itu bahan bakunya, penghantarnya itu kayak tiang-tiang tok gitu dah. Penghantarnya apa? Frekuensi. Udara. Jadi saudara, magnet. Jadi nanti zaman 2035 ke atas, itu nanti akan diketemukan, kalau ini kan listrik ada kabel-kabel, betul? Betul? 2035 ke atas, diketemukan tidak pakai kabel. Antar tiang. Dan penghantarnya itu apa? Pakai apa? Perak. Tiang adalah. Tiangnya itu inilah. Jadi kayak model itu. Frekuensi. HP sekarang kan ada model yang namanya enggak usah pakai cas. Betul? Betul? Nanti di masa depan enggak pakai kabel. Jelas? Tapi yang pasti satu, di 2033 kemah tabernakel. Mari kita berdiri saat ini. Jadi saudara simpen apa? Tanah. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Ingat emas dan perak, tembaga
Harga akan naik turun, tajam selama berapa tahun? Sampai akhir 2027. Pokoknya saya kasih patokan perak 50 sampai 100 dolar per troy di tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih tentu buat kalian yang sudah menonton video Bapak Pendeta Daltoni di channel Anak Tuhan. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Anak Tuhan, yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di Kidung Agung 8 ayat 6 yang berbunyi, "Tahulah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu." Di mana inti pesan dari firman Tuhan yang ada di Kidung Agung 8 ayat 6 ini artinya adalah mereka yang menjaga dan mencintai pasangannya dengan tulus hati telah bertindak sebagai materai yang sejati. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan berikutnya. Saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.